Iya, ini. Kok gerak sih mejone? Aduh. Gerak orang. Enggak begitu. Enggak apa-apa. Duh, wis mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rina Rusadi. Saya dari PBS 5I, NIM 205231102. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu terdiri dari yang pertama, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Ini merupakan data penelitian pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah, studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Data penelitian tadi saya masukkan ke Excel terlebih dahulu. Lalu kita buka IBM SPSS-nya. Dan tunggu beberapa saat. Ini memang lemot, jadi maaf ya. Ninu, lama banget. Nah, muncul tampilan awalnya seperti itu. Kemudian kita akan mengimpor data Excel tadi, seperti yang tertera di layar. Itu caranya. Kemudian datanya kita masukkan, klik open. Kita tunggu sampai muncul. Nah, seperti ini. Pilih worksetnya set 1, klik OK. Nanti akan secara otomatis muncul tampilan Excel-nya ke IBM SPSS-nya seperti itu. Nah, di variabel view-nya juga otomatis. Kita isikan labelnya saja. Seperti tadi, Service Excellent itu yang X1. Yang X2 kita isi Brand Image. Y-nya kita isi produk bank syariah. Yang diubah di sini nanti adalah alignya. Kita ubah semua menjadi center atau rata tengah. Measure-nya tetap nominal. Dan kita lihat seperti apa, apakah berubah. Nah, dia lebih ke rata tengah. Ya biar rapi aja sih sebenarnya. Langkah selanjutnya kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, Linear. Nah, Dependent kita masukkan produk bank syariah, Independent kita masukkan Service Excellent dan Brand Image. Seperti itu. Kemudian statistik kita checklist, deskriptif sama Collinearity Diagnosis, kemudian Covariance Metric dan Darwin-Watson. Klik Continue. Plots-nya kita masukkan, X-nya itu zip rate, Z-nya receipt. Nah, terus histogramnya kita checklist, normal probability plot kita checklist, continue. Terus save-nya kita standard, itulah, continue. Klik OK. Dan akan muncul output-nya. Nah, ini adalah output yang muncul. Bawah, processing. Ini memang agak lemot, jadi ya harus sabar sih. Nah, histogramnya muncul. Sampai scatter plot-nya muncul. Masuk ke IBM. Nah, di sini ada otomatis res satunya ya. Tuh, res satunya. Langkah selanjutnya kita klik Analyze, kemudian pilih non-parameter test, legacy dialog, sama sampel KS. Itunya itu dimasukkan ke tes variable list, kemudian klik OK. Dan akan muncul outputnya seperti yang tertera di layar. Seperti itu. Lalu kita pilih transform, compute variable. Targetnya itu kita ketik res_2, kita pilih all,
ABS. A-nya kita masukkan ke numeric expression. Edit saja seperti yang di layar. Nah, seperti itu, lalu kita klik OK. Oke, woi. Yuk, oke yuk. Nah, muncul res2 secara otomatis. Langkah berikutnya kita klik Analyze, kemudian Regression, terus Linear. Yang produk bank syariahnya kita keluarkan. Diganti res_2 kita masukkan. Nah, seperti itu. Kemudian statistiknya, description sama itunya kita unchecklist. Klik continue. Plotnya, histogramnya kita unchecklist sama yang bawahnya kita unchecklist. Klik continue. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output yang kita masukkan tadi ya. Nah, seperti yang di layar. Ini merupakan interpretasi dari uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas. Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Bisa berdasarkan histogramnya. Dapat kita lihat, ini interpretasinya. Histogram membentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Yang B berdasarkan p-plotnya. Interpretasinya adalah menghasilkan garis diagonal. Ini merupakan garis diagonalnya. Maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Kemudian yang C berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita menggunakan sampel KS. Ada pula syaratnya, jika nilai asumsik lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Begitu juga sebaliknya. Interpretasinya adalah nilai asumsik 0,200 lebih besar 0,05, yang artinya residual itu menyebar normal. Kemudian kita diuji autokorelasi. Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Di sini terdapat tabel Durbin-Watson, kemudian keterangannya. A. Simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel berikut. Yang B. Simbol N pada pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Kita menggunakan model summary ya. Nah, adapun syaratnya, jika D atau Durbin-Watson itu lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4-DU, maka artinya terdapat autokorelasi. Yang B, jika D terletak di antara DL dan 4-DU, maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang C, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4-DU dan 4-DL, maka artinya tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Di sini dapat kita ketahui kayak D-nya itu 2,543 dan sebagainya. Kemudian interpretasinya seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada. Jadi kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi. Yang ketiga ada uji multikoliniaritas. Digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas yang kita sebut sebagai independen. Nah, ini menggunakan koefisiennya. Syaratnya adalah A. Jika toleransinya itu lebih besar 0,10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. B. Jika nilai FIV-nya itu lebih kecil 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas.
Interpretasinya adalah nilai toleransinya itu 0,985. Kita lihat 0,985 lebih besar 0,10 dan nilai FIV-nya itu 1,015 lebih kecil 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas. Kita lanjut yang terakhir, ada uji heteroskedasitas. Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Yang A berdasarkan scatter plot. Interpretasinya adalah memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 di sumbu Y, maka artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi sehingga model regresi ini layak dipakai. Kemudian yang B berdasarkan koefisien. Ini menggunakan koefisien dari res_2 dan interpretasinya adalah dari data di atas menunjukkan bahwa SIG-nya itu lebih besar 0,05. Artinya model tersebut terbebas dari heteroskedasitas atau output di atas menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual. Semoga apa yang saya sampaikan dan video ini bermanfaat. Jangan lupa like. Udah like saja ya. Sekian dari saya. Apabila ada pembahasan yang kurang dipahami atau bagaimana, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.